Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Ustaz yang soleh dan soleha, mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sempurnakan dengan doa akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat itu kita bisa mendapatkan tabungan pahala ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, Ustadz yang soleh dan soleha, kembali bertemu dengan Ustadz dalam pelajaran PAI, itunya masih dalam bab 5 dengan judul Sholat Kewajibanku. Di layar kita sudah ada tampil slide-nya. Kita akan bacakan ayat surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Artinya salat itu sudah ada ketentuan waktunya. Seperti salat subuh, zuhur, kapan salat asar, maghrib, dan isya. Termasuk juga salat-salat sunat. Sudah ada ketentuan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Ustaz yang soleh-soleha, kita akan berbicara tentang sholat adalah kewajibanku. Ya. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami lebih dalam lagi di dalam bacaan maupun gerakan-gerakan sholat, sehingga nanti sholat kita bisa menjadi lebih sempurna. Kalau sholat kita lebih sempurna, maka tentu saja pahalanya akan lebih baik daripada sholat yang kurang sempurna. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu sholat tepat waktu dan sempurna model pelaksanaannya. Next. Ya, ini pertama istilah-istilah yang perlu kita pahami adalah yang pertama itu bersedekap. Ya, bersedekap. Apa itu bersedekap? Nah, kita lihat di gambar yang saya tampilkan ini, gambar pertama, ya, lihat dari depan. Nah, tangan kita, tangan kiri berada di bawah tangan kanan, kedua tangan dilipat, kemudian posisinya berada di atas pusar atau sekitar pusar kita. Nah, itu disebut dengan bersedekap. Ya, ini kalau kita lihat dari samping, gambar 2 ini kalau kita lihat dari samping. Ya, dan kita mungkin rindu ya sekolah. Ini adalah musola kita, sekolah kita. Ini kita ambil fotonya. Baik, selanjutnya. Ya. Nah, kita masuk kepada istilah yang kedua, yaitu i'tidal. Apa itu i'tidal? Kalau kita lihat dari gerakan yang ada di foto ini, foto-fotonya. Pertama, posisi kita ini dalam posisi ruku di gambar pertama ini.
posisinya masih ruku. Nah, gambar kedua, ini posisinya sudah mulai bangkit dari ruku. Setengah nih, setengah jalan baru bangkit dari rukunya. Nah, gambar ketiga baru benar-benar bangkit dari ruku. Sudah berdiri tegak lurus, tapi tangannya masih seperti ini. Dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Baru kita turunkan tangannya. Nah, ini gambar pertama, posisi dalam keadaan ruku. Gambar kedua, mau bangkit dari ruku. Dan gambar ketiga, posisi sudah i'tidal. Ya. Itu yang disebut dengan i'tidal. Nah, lalu kita baca doa-doanya. Ya. Doa ketika kita telah i'tidal tadi. Next. Ya, ini selanjutnya kita masuk kepada istilah yang ketiga, yaitu duduk iftirash, ya. Duduk antara dua sujud, atau bisa juga ini sama dengan duduk ketika tasyahud awal, juga seperti ini posisinya. Nah, gambar pertama kita lihat dari arah samping, ya. Tangan kita berada di atas lutut, termasuk juga tangan kanan. Tangan kanannya kalau tasyahud awal berarti telunjuknya diberdirikan, diangkat ya dari jari-jari yang lainnya. Nah, ini posisi gambar yang kedua, ini posisi dari depan ya, dari depan ini seperti ini. Nah, posisi di belakang kaki kita, gambar ketiga, kaki kita sebelah kiri berada di bawah pinggul kita. Nih. Jadi pinggul kita menduduki kaki kiri. Sementara kaki kanan itu menghadap ke arah kiblat, jari jemarinya. Ya, ini. Nah, dan dia posisinya berdiri. Nah, berdiri ya. Kaki kanan berdiri, tapi jari jemarinya menghadap ke arah kiblat ini. Nah, itu yang disebut dengan duduk iftirash. Next. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang istilah yang keempat, itunya tasyahud akhir, atau disebut dengan duduk tasyahud akhir. Apa itu duduk tasyahud akhir? Ini kalau kita lihat dari posisi gambar ini, gambar pertama itu posisi dari depan, tangan kanan, tangan kiri berada di atas lutut, tangan kanan juga, tapi telunjuknya diangkat, ya seperti yang tadi. Ini dari samping, kaki kanan berdiri seperti tadi, jari jemari menghadap ke arah kiblat. Nah, kaki kiri bukan berada di bawah pinggul lagi, tapi sudah berada di bawah kaki kanan. Nah, jadi kalau tasyahud akhir itu, kaki kiri berada di bawah kaki kanan, sementara pinggul kita langsung mengenai lantai atau tikar sholat kita. Itu bedanya dengan tasyahud awal tadi. Tasyahud awal, kaki kiri ini berada di bawah pinggul kita. Ya, ini adalah istilah-istilah yang mesti kita pahami dalam sholat kita. Ada namanya bersedekap, ya. Kemudian ada namanya i'tidal, kemudian tasyahud awal, dan juga ada namanya tasyahud akhir. Next. Ya. Di dalam tasyahud akhir itu kita membaca doa, ya, ada doanya. Seperti yang sudah di-start sama Ustaz, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sampai akhir. Jadi nanti itu kita baca dalam tasyahud akhir. Nah, Ustaz, yang soleh dan soleha, ini adalah sengaja saya tampilkan kaligrafi ini. Ini lokasinya adalah berada di Musola Ar-Rahman, SD Askia 2 Padang. Mudah-mudahan anak Ustaz rindu untuk datang ke musola kita. Kalau nanti kita sudah berada di sekolah kembali seperti biasa, maka kita akan menjumpai hal seperti ini. Bagus kaligrafinya dibuat, ya, tidak oleh sekolah. Nah, ini ada slogannya satu. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Artinya apa? Selagi kita masih hidup, pergunakan waktu
kehidupan kita ini untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita disolatkan, artinya sebelum kita meninggal dunia. Manfaatkanlah masa hidup sebelum datangnya kematian. Ustaz yang soleh-solehan, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.